perkenalkan saya adalah kreasi AI dari Dokter Gigi Feni Istiharoh. Pernahkah Anda bertanya-tanya ketika gigi berlubang apa saja bahan yang terbaik dari dokter gigi untuk memperbaikinya? Mari kita simak penjelasan Dokter Feni. Dental Hack mengenal material restorasi yang akan menjaga gigi kita. Apa itu material restorasi? Sebelum kita bahas material-materialnya, mari kita pahami dulu apa itu restorasi gigi. Restorasi gigi adalah proses memperbaiki atau mengganti bagian gigi yang rusak akibat karies, trauma, ataupun keausan. Material restorasi adalah bahan-bahan yang kita gunakan untuk mengembalikan bentuk, fungsi, dan estetika gigi. Pilihan material ini sangat penting karena akan mempengaruhi daya tahan restorasi, kenyamanan pasien, penampilan estetis, dan biaya perawatan. Setiap material punya kelebihan dan kekurangan masing-masing, dan pemilihan yang tepat tergantung juga pada lokasi gigi, tingkat kerusakan, dan kebutuhan individual pasien. Amalgam, si perak yang kuat. Mari kita mulai dengan amalgam, atau yang sering disebut tambal perak. Material ini sudah digunakan lebih dari 150 tahun dalam dunia kedokteran gigi. Amalgam terbuat dari logam perak, timah, dan tembaga. Kelebihan amalgam sangat kuat dan tahan lama. Bisa bertahan 10-15 tahun, bahkan ada yang lebih dari 25 tahun. Selain itu, amalgam juga tahan terhadap tekanan kunyah yang besar, sehingga amalgam biasanya digunakan untuk gigi-gigi belakang yang memiliki beban pengunyihan besar. Harganya juga relatif terjangkau, serta proses penambalannya juga cepat. Akan tetapi, amalgam ini juga memiliki beberapa kekurangan. Yang pertama, mungkin dari segi warnanya tidak natural. Warnanya silver, yang mana dia tidak estetik untuk digunakan di gigi depan. Yang kedua, dia juga bisa menyebabkan perubahan pada warna gigi. Pada beberapa kasus, memang dengan penggunaan amalgam yang jangka panjang bisa menyebabkan perubahan warna gigi yang akan mengakibatkan gigi berwarna silver keabu-abuan. Selain itu, amalgam ini memiliki kandungan merkuri. Namun jangan khawatir tentang merkurinya, karena dalam bentuk amalgam, merkuri ini sudah stabil dan aman. Yang selanjutnya, kekurangan amalgam, dia juga memerlukan preparasi gigi yang lebih banyak. Sehingga gigi yang akan dipreparasi yang untuk dilakukan tumpatan restorasi, maka dia perlu preparasi dikurangi yang cukup banyak. Amalgam ini sebenarnya sangat cocok untuk gigi belakang yang memerlukan kekuatan ekstra untuk mengunyah, terutama jika faktor estetikanya tidak menjadi prioritas utama, karena dia bisa bertahan dengan tekanan tertentu yang bisa bertahan juga untuk dalam waktu puluhan tahun. Selanjutnya adalah komposit resin, yang merupakan dia si cantik yang serba bisa. Sekarang kita beralih material yang populer yang saat ini juga bisa menyamai dengan warna gigi aslinya. Komposit resin ini terbuat dari campuran resin organik dan partikel pengisi anorganik seperti silika atau keramik. Material ini bisa disesuaikan warnanya dengan gigi asli kita. Bisa dilihat di sini, giginya yang setelah ditumpat diberikan komposit tidak ada perbedaan warna. Meskipun memang dia prosesnya lebih agak ribet sedikit dibandingkan dengan amalgam. Komposit ini dia memiliki beberapa kelebihan. Jadi komposit memiliki estetik yang sangat baik. Warnanya pun bisa disesuaikan dengan bentuk gigi aslinya, sehingga dia bisa tampak senatural mungkin seperti gigi asli tanpa ada gap atau perbedaan antara warna gigi tiruan
komposit atau warna gigi sebenarnya, seperti pada gambar ini. Selanjutnya, bonding yang baik dengan struktur gigi. Jadi, meskipun dia bahan restorasi buatan, namun dia memiliki perlekatan yang baik juga dengan gigi yang sebenarnya. Selanjutnya, preparasinya pun ketika melakukan tumpatan dengan resin komposit, dia tidak membutuhkan terlalu banyak preparasi, berbeda dengan menggunakan amalgam. Resin komposit ini juga bisa digunakan berbagai kasus, bukan hanya untuk restorasi gigi berlubang atau gigi patah seperti pada kasus ini, namun biasanya juga digunakan untuk veneer direct. Selanjutnya, komposit ini juga mudah diperbaiki jika ada kerusakan, sehingga banyak sekali saat ini dokter gigi maupun pasien memilih resin komposit. Namun, resin komposit ini juga memiliki beberapa kekurangan. Yang pertama, mungkin daya tahannya itu dia pasti lebih rendah dibandingkan amalgam. Amalgam bisa bertahan sampai puluhan tahun, tapi resin komposit tidak bisa bertahan untuk puluhan tahun. Tetapi dia cukup kuat untuk menahan beban bagi yang posterior, tapi tidak sekuat dengan amalgam. Kemudian dia juga pada kasus-kasus tertentu, dia kadang bisa mengalami perubahan warna seiring berjalannya waktu. Dan ketika teknik pengaplikasian komposit ini, ada beberapa pasien yang sensitif terhadap bahan tambahan dari komposit. Jadi bahan resin komposit ini ketika prosedur penggunaannya tidak hanya komposit saja, tapi dia juga ada etsa dan bonding. Biasanya pasien itu akan merasa lebih sensitif, terasa ngilu ketika dia diaplikasikan bahan etsa sebelum diberikan bahan komposit ini. Dan dari segi harga, resin komposit ini relatif lebih mahal dibandingkan dengan yang amalgam. Komposit resin ini sebenarnya sangat ideal untuk gigi depan atau gigi anterior dan kasus-kasus yang membutuhkan estetika. Teknologi komposit saat ini terus berkembang hingga akhirnya yang terbaru kompositnya menggunakan nanofiller yang dapat menyerupai warnanya senatural mungkin seperti warna gigi asli. Yang selanjutnya adalah glass ionomer. Glass ionomer ini merupakan salah satu bahan tumpatan yang pelindung gigi yang dapat melepaskan fluoride. Berbeda dengan komposit dan amalgam, glass ionomer ini dia memiliki sifat yang bisa melepaskan fluoride secara perlahan. Material ini juga terbuat dari bubuk kaca atau gelas yang khusus yang dicampur dengan asam poliakrilik. Yang membuatnya istimewa adalah dari glass ionomer ini kemampuan dari glass ionomer atau kita biasanya menyebutnya dengan GIC ya. GIC atau biasa kita bacanya GIC itu untuk melepaskan fluoride secara perlahan untuk mencegah karies di sekitar restorasi. Jadi dia ada perlindungannya penambahan fluoride untuk pada gigi yang sudah direstorasi. Kelebihan dari GIC ini, dia selain melepaskan fluoride untuk mencegah karies sekunder, dia juga GIC memiliki biokompatibel dan ramah untuk gusi. Selain itu, GIC itu juga memiliki adhesi kimia yang baik dengan struktur gigi dan koefisien ekspansi termalnya itu juga mirip dengan gigi sehingga dia bisa melekat dengan baik dengan gigi pada pasien. Dan GIC ini itu juga cocok untuk di area yang sulit dijangkau seperti di bagian gigi belakang, bagian pipi yang sulit dijangkau oleh bahan-bahan yang menggunakan komposit. Namun GIC ini memiliki beberapa kekurangan ya. Jadi meskipun dia sekilas itu dia warnanya putih,
tapi dia tidak bisa memiliki warna yang seestetik seperti komposit. Jadi dia hanya warna putih, tapi dia tidak bisa tampak natural seperti bahan seperti gigi beneran. Selain itu dia memiliki kekuatan mekaniknya tuh rendah, jadi dia memang gampang lepas dibandingkan dengan komposit. Jika dibandingkan dengan amalgam jauh, dia juga sangat kurang kuat untuk melakukan beban pengunyahan. Selain itu, GIC ini karena dia seperti gel, ketika dicampur antara powder glassnya dan asam poliakrilat, GIC ini sangat sensitif juga terhadap kelembapan, sehingga kadang masih diberikan pelapis sama dokternya untuk mencegah abrasif dengan dengan saliva yang ada di pasien. Dan untuk GIC ini sebenarnya tidak cocok untuk gigi belakang yang memiliki beban pengunyahan tinggi. GIC ini sebenarnya sangat cocok untuk restorasi pada gigi anak-anak atau gigi susu. Kemudian dia juga pada area-area yang sulit dijangkau seperti daerah servikal, daerah dekat gigi, dekat gusi ya. Kemudian dia juga bisa sebagai liner atau di bawah restorasi komposit. Selanjutnya adalah bahan keramik. Bahan keramik ini dia merupakan salah satu material yang premium. Kenapa kok premium? Karena dia cukup kuat dibandingkan dengan akrilik. Warnanya sangat bisa estetis seperti gigi beneran, dan dia memiliki kekuatan beban kunyah yang lebih tinggi dibandingkan akrilik. Ada beberapa jenis keramik yang biasanya digunakan dalam kedokteran gigi. Jadi ada namanya porselen yang konvensional tuh ya. Itu dia memiliki estetik yang baik. Terus dia juga tahan terhadap stain atau noda, biokompatibel juga. Tapi kalau yang porselen konvensional itu kadang dia masih relatif lebih rapuh dibandingkan keramik yang lainnya untuk tekanan yang besar. Sehingga ada juga porselen yang ada di atasnya. Porselen yang kedua adalah lithium disilikat atau IMAX itu. Dia memiliki kekuatan yang lebih tinggi dibandingkan porselen yang konvensional. Dan estetikanya juga sangat bisa mirip dengan gigi beneran. Dan bisa digunakan dengan menggunakan CAD-CAM. CAD-CAM itu metode juga penggunaan kamera yang nantinya bisa dilakukan untuk melakukan pencetakan secara presisi pada gigi di pasien. Dan warna translusensi itu seperti pada ini, translusensi pada gigi itu bisa mirip gigi natural gitu. Jadi kalau keramik yang konvensional tuh biasanya ya dia putih sama kayak gigi, tapi translusensinya itu yang masih opak kadang hasilnya. Tidak bisa di bagian insisal ujung gigi, ini kan biasanya dia tampak putih, tapi putihnya tuh translucent gitu. Jadi kayak bukan transparan, tapi dia seakan-akan kayak opak tapi semi transparan gitu. Nah ini dia biasanya yang untuk lithium disilikat dia bisa. Kemudian yang terakhir itu adalah keramik jenis zirconia. Nah ini yang paling top biasanya itu adalah keramik yang zirconia. Keramik ini zirconia itu merupakan keramik yang tertinggi di antara semua keramik, serta dia memiliki biokompatibel yang sangat superior, serta warna putihnya itu sangat natural, melebihi dari lithium disilikat. Kemudian biasanya sama dokter gigi, material zirconia ini digunakan untuk bridge seperti ini ya, kayak gigi jembatan atau implan ataupun crown. Ini crown ataupun implan, itu dia biasanya pakai zirconia. Kelebihan dari keramik ini, dia memiliki estetika yang terbaik
Dan bukan kadang ya, ini dapat 90% lebih itu juga tidak bisa membedakan gigi beneran dan gigi aslinya gitu. Jadi seperti pada tampak gigi di sebelah kanan, padahal gigi depan ini merupakan gigi yang sudah dipreparasi, dan ini adalah gigi yang diberikan keramik yang zirkonia. Sedangkan yang di sebelah kanannya, gigi depannya ini gigi asli. Sehingga tidak ada perbedaan yang kalau mencari 10 perbedaan gitu hampir tidak ada antara yang gigi beneran dengan gigi yang zirkonia. Sama sekali tidak ada bedanya. Selain dari bahan, ini juga ditentukan dari skill dokter gigi dalam melakukan preparasi gigi dan proses mencetak untuk menghasilkan hasil yang senatural mungkin seperti gigi beneran. Kemudian keramik ini selain dari segi estetiknya, dia juga hampir tidak pernah menyebabkan alergi. Jadi kadang ada pasien itu yang hipersensitif, yang memiliki tingkat alergi yang tinggi terhadap bahan-bahan tertentu, dia biasanya alergi. Tapi kalau bahan keramik itu hampir tidak ada alergi, dan serta bahan keramik ini dia biasanya tahan noda ya, atau stain atau perubahan warna. Jadi warnanya stabil terus tidak ada perubahan warna, serta daya tahannya itu juga baik. Namun dari beberapa kelebihan tadi, keramik itu juga memiliki beberapa kekurangan. Kekurangannya yang pertama, harganya paling mahal memang. Ya, ini memang bahan yang paling premium ya, di superior lah di kedokteran gigi, sehingga dia pasti harganya mahal. Dan proses pembuatannya tuh kompleks, jadi tidak bisa langsung dokter gigi membuat untuk keramik, tapi biasanya dokter gigi pasti akan melakukan pencetakan dulu. Jika mau menggunakan bahan keramik, dilakukan pencetakan di praktek dokter gigi, kemudian biasanya pasien disuruh datang 1 minggu setelahnya untuk melakukan pasang coba dari keramik tadi, karena keramik ini dilakukan proses di laboratorium khusus yang bisa memiliki alat processing akrilik yang keramik yang warnanya semirip dan senatural mungkin. Selanjutnya ini juga kekurangannya itu tadi sudah saya singgung, bahwa sebenarnya sebagus-bagusnya bahan itu juga tergantung dari keterampilan dari dokter giginya. Jadi semakin terampil dokter gigi, maka dia bisa juga membuat gigi senatural mungkin sesuai dengan estetika yang diinginkan oleh pasien. Ini adalah tips memilih material yang tepat. Yang pertama adalah tentang lokasi gigi. Lokasi gigi ini perlu diperhatikan. Gigi yang mau direstorasi atau mau ditumpat atau mau ditambal ya istilahnya, itu gigi mana? Gigi depan kah atau gigi belakang kah? Kalau gigi depan biasanya dokter gigi memprioritaskan untuk estetiknya. Tapi kalau gigi belakang biasanya dokter gigi memprioritaskan untuk segi kekuatannya. Sehingga kalau gigi depan itu biasanya dokter gigi sangat menganjurkan minimal pakai komposit, atau kalau dia kasus tertentu dia mungkin bisa menggunakan keramik. Sehingga pilihan untuk gigi depan biasanya antara komposit atau keramik. Untuk gigi belakang posterior itu biasanya yang dibutuhkan adalah kekuatannya. Kalau kekuatannya maka biasanya dokter gigi menyarankan, kalau zaman dulu pakai amalgam, kalau sekarang mungkin bisa pakai komposit atau pakai keramik. Tapi kalau dari segi prefernya, biasanya dokter gigi menyarankan untuk menggunakan yang keramik kalau untuk jangka panjang bisa kuat seperti amalgam gitu. Terus dari ukuran restorasinya, ukuran lubangnya ya. Jadi ini sebenarnya lubangnya tuh besar atau kecil ya. Gitu. Kalau lubangnya tuh kecil, biasanya dokter gigi memakai GIC atau menggunakan komposit. Tapi kalau lubangnya besar, itu biasanya kompleks dan biasanya pakai keramik, atau kadang ada beberapa dokter gigi
karena keramik itu harganya mahal, itu dikombin dengan metal atau alloy di dalamnya. Jadi metal alloy, luarnya keramik. Itu sebenarnya hasilnya juga bagus, cuman harganya relatif lebih murah gitu. Kemudian yang ketiga adalah kondisi gigi. Kondisi giginya ini apakah giginya itu masih vital atau sudah giginya mati yang perlu perawatan saluran akar. Kalau giginya masih vital, saraf yang ada di giginya masih hidup ibaratnya, maka bisa pakai semua jenis material. Tapi kalau giginya itu sudah non vital, biasanya dokter gigi lebih prefer menggunakan setelah melakukan perawatan saluran akar, biasanya dokter gigi memiliki perlindungan ekstra untuk gigi tersebut. Biasanya disarankan untuk pakai crown, mahkota, atau paling enggak komposit ya. Kemudian selanjutnya adalah yang keempat adalah harga dan budget. Harga dan budget ini juga biasanya kalau harga yang budgetnya itu yang relatif murah, itu biasanya pakai yang amalgam atau GIC. Meskipun amalgam sekarang sudah tidak pernah dipakai ya. Tapi kalau untuk yang medium itu biasanya pakai komposit. Kemudian yang harganya yang mahal tadi dia pakai yang keramik. Gitu. Yang selanjutnya adalah yang terakhir itu biasanya untuk pemilihan tuh memperhatikan juga dari kondisi oral hygiene atau kebersihan rongga mulutnya. Jika kebersihan rongga mulutnya baik, semua material itu sangat amat cocok. Tapi kalau kebersihan rongga mulutnya itu jelek atau buruk, itu biasanya dokter giginya menyarankan untuk menggunakan GIC karena GIC itu bisa melepaskan fluoride sehingga dia bisa mengurangi terjadinya karies sekunder tadi. Nah, hal yang terpenting itu biasanya perlu konsultasi dengan dokter gigi untuk mendapatkan semacam rekomendasi ya. Dokter gigi itu biasanya akan memberikan beberapa rekomendasi pilihan untuk perawatan, mau pakai bahan ini atau bahan itu, bahan ini gitu. Bahan A, B, C biasanya dokter gigi akan menawarkan dengan beberapa kelebihannya bagaimana, kekurangannya bagaimana, dan pasien itu memiliki hak untuk memilih mana yang terbaik dan mana yang sesuai dengan kondisi pasien. Jadi dokter gigi hanya menyarankan untuk menggunakan ini. Keputusan semua ada di pasien, tapi pasien perlu tahu sebenarnya bahan-bahan ini yang mau digunakan untuk restorasi giginya seperti apa ya, kelebihannya gimana, kekurangannya gimana, itu perlu tahu gitu ya. Dan semua bahan restorasi tadi itu perlu diperhatikan ya, mulai dari kebutuhannya, kemudian kondisinya, serta budgetnya dari pasien itu tadi. Dan yang nggak kalah penting itu sebenarnya adalah perlu yang namanya menjaga kebersihan gigi dengan rutin. Rutin sikat gigi paling nggak minimal 2 kali sehari setelah sarapan dan sebelum tidur. Yang lebih penting itu sebenarnya adalah pencegahan. Jadi pencegahan itu lebih baik daripada mengobati dan melakukan restorasi. Terima kasih. Demikianlah penjelasan mengenai bahan restorasi gigi. Menarik bukan? Saya, Ai Kreasi dari Dr. Feni Istikharoh, undur diri. Assalamualaikum.